Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Jang Danbi, gadis kelas 3 SMA yang 2 hari lagi akan menempuh ujian nasional, tapi masih tak ingat perkalian 3 kali 6. Bahkan, guru matematikanya saja stres menghadapi Danbi. Hobinya selain tidur di kelas adalah menghitung tetesan air dari atap kelas yang bocor saat hujan hingga bel berbunyi. Ia suka makan jeruk, walau membuang kulitnya sembarangan. Ia mahir menebak siapa penyanyi misterius di salah satu acara televisi. Tapi itu membuat ibunya kesal. Kalau saja Danbi bisa menjawab soal matematika dengan kemampuan itu, Danbi pasti bisa lolos ke Universitas Seoul. Ibunya mulai mengomel kepadanya yang mewarisi bakat ayahnya yang tak pintar matematika sambil nonton drama Segup. Gantian Danbi yang kesal karena acara TV favoritnya diganti. Tapi ibunya ngomel lagi, karena fisik Danbi yang mirip dengannya, kenapa otaknya tidak mirip dengannya? Sukanya cuma nonton TV dan main HP melulu. Ibu juga sukanya nonton drama Segu terus, kenapa ibu selalu menggangguku? Kata Danbi sambil mengemasi buku pelajarannya dan pergi. Gantian ibu yang berteriak, kalau kau tak punya hal lain yang kau sukai, setidaknya temukan bidang yang kau sukai. Danbi pun ganti berteriak, kalau aku lahir di zaman kuno, aku mungkin juga tak akan belajar matematika. Ibu melihat Danbi ganti baju dan bertanya, kemana Danbi pergi? Diam dan dengarkan aku, jerit Danbi di karaoke. Ia ditemani oleh sahabatnya yaitu So. Mereka pun karaokean di sana. Bukan karaokean sih, tapi hanya menjerit saja hingga skornya cuma dapat 1. Selesai karaoke, mereka pun lapar dan makan makanan instan di minimarket. Danbi makan tteokbokki pedas campur telur rebus. Danbi merasa hampir gila karena tak punya waktu persiapan. Tapi dia tahu kalau penambahan waktu pun juga tak bisa membantunya. Ia berharap dia bisa menghilang dan temannya aja yang lolos di Sky, yaitu universitas ternama di Korea, dan meraih mimpi mereka berdua. Tanpa disuruh pun, So harus melakukannya karena jika ia masuk ke sekolah seni, ia pasti tak dibolehkan makan ramen seperti ini. Hidup akan hancur kalau kita tak beruntung di hari ujian. Danbi heran, bagaimana mungkin hidup seseorang hanya ditentukan oleh 1 hari saja. Danbi merasa hidupnya sia-sia saja. Kemudian, baju So terkena noda ramen, tapi So cuek saja. Ia akan berbohong kalau ia mimisan. Jadi, semakin kelihatan rajin belajarnya. Danbi tak pernah mimisan. So sudah dijemput ayahnya dengan mobil, maka Danbi sendiri berjalan-jalan tak tentu arah. Ujian nasional adalah suatu hal yang besar di Korea. Hari ujian nasional pun telah tiba dengan ramalan cuaca akan hujan lebat. Danbi telat bangun dan buru-buru berangkat sekolah. Ibu mengejar Danbi dan menyerahkan payung. Tas Danbi terbuka dan ibu melihat snack memenuhi tasnya. Danbi berkata kalau ia akan makan dengan So. Ibu berpesan separuh mengancam, kalau Danbi mengacaukan ujian nasional hari ini, maka tak akan ada harapan untuknya. Kerjakan semampumu, kau bisa melakukannya, kata ibunya. Di dalam bis, Danbi menyempatkan diri untuk belajar. Ia sedang mencepol rambutnya saat bis berhenti. Buku-bukunya terjatuh. Ia sibuk mengambil bukunya dengan dibantu seseorang saat menyadari kalau halte itu adalah tempatnya turun. Ia pun buru-buru turun hingga lupa membawa payungnya. Padahal saat itu hujan deras turun. Bis keburu maju, meninggalkan ia yang kehujanan. Tapi ia tak bisa berteduh karena ia akan terlambat ujian. Maka, ia berjalan menembus hujan. Di depan sekolah, sudah ada tim hore yang memberikan semangat. Tapi, kata-kata dan suara-suara penyemangat itu tidak membuatnya semangat. Malah jadi minder. Kakinya tak sanggup melangkah lagi. Ia malah berbalik, meninggalkan gerbang sekolah. So yang menunggu kedatangan Danbi menjadi cemas. Ia menelpon Danbi tapi tak mendapatkan jawaban. Danbi pun duduk di taman membaca SMS dari So. Di bawah hujan, ia berharap bisa menghilang saja, sekali ini saja. Dan ia mendengar suara dentuman. Suara genderang ditabuh, dan suara itu muncul dari sebuah genangan air. Ia pun mendekati genangan air itu, dan suara genderang itu semakin nyaring. Di tempat di mana genderang berbunyi, seseorang berseru. Banyak nyawa menghilang karena kemarau panjang, dan semua orang menatap langit, berharap hujan dapat menghentikan dahaga mereka. Kami akan membayar kurangnya kebajikan raja dengan membakar baju kebesarannya. Maafkanlah paduka raja dan mengambil semua kesalahan dengan baju tersebut. Dewa yang perkasa, turunkanlah hujan untuk kami.
Di dalam bejana yang berisi air, nampaklah wajah Danbi, dan di genangan air, nampak sebuah bayangan yang tak seperti bayangan yang seharusnya. Danbi melangkahkan kaki ke dalam genangan tersebut. Ia merasa genangan air itu tidak dangkal, tapi dalam, sangat dalam. Danbi ragu apakah ia berani mencoba. Di sisi lain, seorang raja berkata dalam hati kalau upacara ini tak akan bisa memanggil hujan. Akhirnya ia mengumumkan, mulai sekarang tak ada lagi ritual memanggil hujan, semua bubar. Tapi awan pekat menutup langit, pemimpin ritual menggoyangkan loncengnya semakin kencang. Akhirnya, setelah 3 tahun kemarau panjang, Joseon akan mendapatkan hujan. Mendung semakin tebal, semua orang pun terkejut. Semua orang termasuk raja menatap langit penuh harapan. Kemudian, Danbi menoleh kiri dan kanan. Setelah yakin tak ada yang melihatnya, ia menutup mata dan melompat, terjun ke dalam genangan itu. Seorang anak kecil menjatuhkan bolanya, saking terkejutnya melihat pemandangan itu. Danbi pun tenggelam dalam air. Saat ia sadar, ia buru-buru naik ke permukaan. Setitik air hujan menetes ke bejana, dan saat itu juga, tubuh Danbi muncul dari dalam bejana, terbatuk-batuk karena terlalu banyak minum air. Terdengar suara banyak orang. Ia membuka matanya dan heran melihat semua orang memakai baju tradisional. "Apa kalian syuting drama Segup?" tanya Danbi. Ia segera ingat handphonenya dan buru-buru mengeluarkannya, berharap handphonenya tidak mati. Raja berseru, "Kau ini manusia atau jin?" "Aku?" tanya Danbi bingung. "Aku ini hanya Gosam." Semua terkejut mendengarnya. Lafal kata Gosam terdengar seperti anak SMA kelas 3, tapi juga berarti orang yang dikebiri. Semua orang terkejut mendengarnya. Raja bertanya, apa ada Kasim yang seperti itu? Kasim pelayan raja menjelaskan bahwa ada 1 dari 2 Kasim yang dikebiri menjadi gila dan dikeluarkan. Tapi biasanya mereka tak pernah kembali ke istana. Danbi melihat Kasim itu dan mengenalinya. Kasim itu adalah guru matematikanya. Ia bertanya, Pak Guru, ini ada di mana?" Tapi guru matematikanya tak menolongnya, malah memanggil pengawal, dan seketika itu juga 3 pedang terhunus ke leher Danbi. Danbi mendorong salah satu pedang dan terkejut karena jarinya berdarah. Pedang beneran? Tapi pemimpin ritual menghentikan usaha penangkapan itu dan berkata orang itu adalah anak hujan yang akan menghentikan kemarau panjang di Joseon. Danbi pun terkejut. Joseon? Ia ada di Joseon? Ia mendengar seruan pemimpin ritual yang minta hujan dan diikuti oleh seruan pejabat. Ia pun segera memutar otak. Ia pun teringat pernah melihat adegan ini di drama Seguk yang ia benci dan selalu ditonton oleh ibunya. Pemimpin ritual di drama itu juga meneriakkan hal yang sama dengan orang tua di hadapannya ini. Ia pun mengangkat tangan dan berseru, "Karena aku ada di sini, hujan akan turun. Biarkan hujan turun." Semua pejabat pun terkejut, tapi mereka tak sempat berpikir karena pemimpin ritual sekarang berlutut dan memohon hujan turun. Raja juga sangsi, tapi melihat semua orang sekarang berlutut di hadapan orang itu, ia pun menunduk. Danbi pun mengeram, mengeluarkan tenaganya. Raja pun menunduk, namun ia terkejut saat mendongak, ternyata anak itu hilang. Ternyata Danbi kabur saat semua orang berlutut kepadanya. Raja pun marah dan pasukan pengawal pun dikerahkan untuk mencari anak itu. Danbi melarikan diri dan masih bingung ia ada di mana. Tapi ia tak sempat berpikir lama karena banyak tentara mencarinya. Ia masuk ke ruang busana dan menemukan berbagai baju tradisional. Ia memilih baju biru dengan sulaman burung di dada dan juga mengambil spidol dari tempat pensil. Ia menjadi salah satu dari para Segukers. Tak ada yang mengenalinya. Kumisnya cukup meyakinkan walau kumis dari spidol. Bahkan para Kasim dan pelayan memberi hormat padanya. Ia pun lega, tapi tak lama kemudian karena beberapa orang berpakaian sama dengannya menepuk bahunya, mengajaknya rapat di istana. Dia jadi pejabat. Danbi berjalan sok pede di antara para pejabat itu. Ternyata mereka pergi untuk rapat dengan raja. Raja marah dan berniat untuk mencongkel mata dan menghukum mati Gosam yang menghinanya. Ia juga tak akan percaya pada tahayul untuk memutuskan hal-hal penting. Mulai sekarang, matematika dan ilmu pengetahuan akan digunakan untuk memecahkan masalah. Para menteri meminta untuk tak gegabah. Bagaimana mungkin raja tahu rencana alam dengan aritmatematika? Mereka memohon pada raja untuk mempertimbangkan lagi. Semua pun membungkuk, dan Bi juga ikut membungkuk.
Salah satu menteri berkata, langit marah karena bapak negeri ini atau raja belum menghasilkan keturunan. Ia mengusulkan untuk bermalam bersama ratu pada hari yang sudah ditentukan. Raja tak suka dengan ide itu, tapi semua menteri berlutut, dan Bi pun ikut-ikut berlutut. Raja pun pusing mendengar permintaan itu, dan Bi melihat semua orang sedang berlutut, dan raja di atas juga sedang menunduk. Ia mengambil kesempatan ini untuk beringsut pelan-pelan menuju pintu. Menteri yang mengusulkan bermalam bersama ratu itu ternyata adalah Menteri Simon, ayah ratu, yang berarti mertua raja. Handphone Danby terjatuh saat kabur tadi. Ia menemukannya di halaman. Ia mengendap-endap menuju handphone itu, kemudian berhasil. Ia mengambil handphone itu dan bersiap untuk kabur lagi. Tapi ada seseorang yang menghalanginya. Di sisi lain, raja kesal karena di antara para sarjana Sung Kyung Kwan tidak ada yang pintar matematika. Ia minta pada Menteri Choi agar para sarjana itu untuk berusaha lebih keras. Ia tak ingin terus dipermainkan oleh para menteri-menteri tua itu. Kemudian ada yang mencari raja. Menteri Choi menegur pengawal magang karena lancang minta bertemu raja. Pengawal magang itu adalah Che Ah-jin yang tadi menangkap Danby. Ah-jin menyeret Danby keluar istana, melewati kota. Danby melihat betapa sepi kota itu. Ah-jin menjelaskan kalau sungai juga kering dan air yang terkumpul kualitasnya sangatlah buruk. Hampir tak ada kehidupan di Joseon ini. Joseon? Ini Joseon yang di sejarah? Danby pun bengong melihat rumah-rumah kuno yang kalau di Seoul hanya ada beberapa. Tapi di sini semua rumah bergaya kuno. Jadi, bisakah aku kembali lagi kalau hujan turun lagi? Hujan terakhir turun 3 tahun yang lalu. Terdengar sebuah suara. Danby pun terkaget dan berbalik. Hah? 3 tahun? Ia menoleh melihat pria itu. Tapi Ah-jin sudah menendang belakang kakinya, membuat ia berlutut. Pedang dicabut dan mengarah ke leher Danby. Danby hanya bisa memejamkan matanya karena ketakutan. Anak dari langit? Danby tak berani membuka matanya. Tapi ia tahu suara siapa itu, yaitu suara raja. Dengan ujung pedang, raja membuka jaket Danby dan memutus kalung tanda peserta ujian nasionalnya. Raja tak percaya hal yang tak kasat mata. Jika aku tak tahu, aku harus mencari tahu logika dan alasan dibalik sesuatu itu. Tak peduli seaneh apapun itu. Gaya rambutmu unik dan penampilanmu aneh. Apa kau dari Ming? Danby bingung mendengar ucapan raja. Ia melihat raja memeriksa handphone miliknya dan bertanya tentang gambar di handphone. Background handphonenya adalah gambar hutan dengan rintik-rintik hujan membasahi layar. Ia menjelaskan kalau ia hanyalah Gosam, yaitu anak kelas 3 SMA, dan kurasa aku datang dari masa depan. Aku tahu kedengarannya tak masuk akal. Danby menjelaskan dengan hampir menangis. Tapi yang di situ itu bukanlah hujan, itu hanya aplikasi yang memberitahukan tentang cuaca hari ini. Kau bisa tahu cuaca di benda ini? Tanya raja bingung sekaligus curiga. Ia membolak-balikan handphone itu dan tak sengaja memencet satu tombol. Kemudian blitz kamera menjempretnya. Sontak raja menjatuhkan handphone itu. Danby buru-buru menyelamatkan handphone itu dan mematikannya. Raja heran karena hujan di barang itu lenyap. Danby berkata kalau ia mematikannya untuk menghemat baterainya. Raja pun berseru, bicaralah dengan bahasa yang aku mengerti. Ah-jin mengusulkan untuk memotong lengan Danby. Danby pun menjerit mendengarnya, apalagi saat raja mengarahkan pedang ke lehernya. Dengan cepat ia menjelaskan kalau ia dari masa depan. Ia tahu semuanya. Tanyakan saja padaku, aku pintar dalam sejarah. Ah-jin sudah membentangkan tangan kanannya, dan raja sudah siap memotongnya. Danby bicara semakin cepat. Joseon, Taejun Taeseo Mundanse, yaitu nama depan raja-raja pertama Joseon. Guru, aku adalah ahli matematika, aritmatika, kata Danby. Kemudian, raja menunda gerakannya. Apa benar Danby pintar matematika? Seperti menemukan kunci jawaban soal yang sulit, ia pun mengangguk yakin. Tapi perjuangannya belum selesai. Ia harus menghadapi soal yang tadi gagal dikerjakan oleh sarjana Sung Kyung Kwan. Ia kan gak pintar matematika, dan lagian semua tulisannya dalam bentuk hanja. Mana ngerti ia akan tulisan hanja. Raja bertanya apa ia tak bisa membaca hanja. Danby pun menggeleng. Raja menghela nafas dan mulai mencabut pedangnya. Tapi matematika adalah masalah universal. Gambar segitiga di barat ataupun di timur adalah sama. Begitu pula di masa lalu dan masa depan.
Danbi mengenalinya, yaitu Pythagoras. Ia mengeluarkan spidolnya dan mulai mengerjakan. Raja pun menyarungkan kembali pedangnya. Ia heran melihat kuas yang dibawa Danbi. Bagaimana kau bisa menulis tanpa tinta? Oh, ini adalah spidol, jawab Danbi sambil mengerjakan. Ia merutuki nasibnya yang terdampar di sini dan mengerjakan soal matematika, padahal ia tak mengikuti ujian nasionalnya. Tak butuh waktu lama untuknya mengerjakan soal itu yang merupakan dasar Pythagoras. Raja pun terkejut melihat hasil pekerjaan Danbi. Ia tak mengerti tulisan Danbi, tapi hasilnya benar. Bagaimana mungkin Danbi bisa mengerjakannya dengan cepat, sementara para sarjananya butuh waktu 3 hari, dan itu pun masih salah. Di masa depan, kalau kau adalah anak kelas 3 SMA atau Gosam, kau harus bisa mengerjakannya, jawab Danbi. Maksudmu, di masa depan, orang-orang rela menjadi Kasim yang dikebiri untuk belajar matematika? Raja terkejut mendengarnya. Ya, hampir semua orang menjadi Gosam. Di sini, Raja mengartikan Gosam, yaitu Kasim yang dikebiri. Sedangkan Danbi mengartikan Gosam, yaitu anak SMA kelas 3. Wah, hebat sekali, kata Raja sangat kagum, dan meminta mulai sekarang, Gosam Danbi harus mengajarkan aritmatika padanya. Dan jika kau mengajarkan semua padaku secara benar, aku akan melepaskanmu dari hukuman. Setelah itu, Raja memanggil Kasim, dan muncul guru matematika Danbi yang membawa tumpukan uang emas. Raja memberikan 1 emas padanya dan berkata, "Kurasa kau sangat berguna." Danbi pun terperangah. Ia yang selama ini merasa tak berguna, dan orang di hadapannya ini mengatakan kebalikannya. Jadi, saat Raja mengajukan syarat itu untuk memperbolehkannya pergi saat hujan turun, Danbi pun menyanggupinya. Ia menggigit uang emas itu dan terkejut. Itu emas beneran. Tapi emas itu tak lama di tangannya, karena Ajin meminta uang itu sebagai uang kos Danbi. Ajin memberikan sebuah gelas yang dikenali Danbi dari buku sejarah. Ia sok tahu berkata kalau benda itu adalah alat pengukur hujan. Ajin menjawab kalau itu gelas minum. Danbi bertanya, bagaimana kalau ia ingin buang air besar? Ajin menunjuk baskom kecil di dekat lemari dan berkata, setelah Danbi BAB, isi baskom itu dibuang di halaman belakang. Danbi mengintip dari jendela dan melihat Ajin memberikan uangnya pada seorang wanita. Kemudian, seorang anak kecil membuka pintu samping dan menyapanya. Tapi, Danbi sedang tidak mood bermain-main. Ia langsung menutup pintu itu. Duduk di pojok kamar, Danbi membesarkan hatinya. Kalau ini adalah satu-satunya tempat untuk tidur, tak ada tempat lain. Seekor tikus mendarat di bahunya. Danbi pun menahan teriakannya sepelan mungkin. Ia hanya bisa menyedotkan kepalanya, menyesali nasibnya. Keesokan paginya, ia disuruh Kasim yang mirip guru matematika untuk memakai baju Kasim. Kita memanggilnya Guru Kasim saja. Ya, karena Danbi juga tetap memanggil Kasim itu dengan Sam Guru, walau tahu dia bukan guru matematikanya. Danbi ogah memakai baju Kasim karena ternyata Danbi dijadikan Kasim Badut, yaitu Kasim yang tugasnya melucu. Kasim Guru mengatakan kalau menjadi Kasim Badut itu pekerjaan hebat. Walau Raja mungkin tak akan tertawa pada apapun yang Danbi lakukan, jadi jangan lakukan apapun. Tapi banyak gaun cantik di sini, ujar Danbi merajuk. Sudah berapa lama kau menjadi seorang Gosam dan kau masih ingin memakai gaun? Kalau kau seperti seorang gadis, apa yang mulia mau dekat-dekat denganmu? Tanya Kasim Guru heran. Kau harusnya bersyukur karena kau terlahir sebagai pria di Joseon. Danbi yang sedang berkaca berbalik kaget. Hah? Pria? Bukankah Gosam itu adalah pria? Gosam itu pria. Berbanggalah. Apa kita ini pendosa? Seorang Kasim tetaplah seorang pria, jawab Kasim Guru menyemangatinya. Jadi ternyata selama ini semuanya berpikir kalau Danbi itu pria, karena rambut Danbi dicepol, dan zaman dulu hal yang lumrah kalau pria berambut panjang dan pakai rok. Apalagi Danbi disebut anak langit. Danbi pun masuk ke ruangan raja dan merasa kalau ia patut bersyukur dikira pria. Lebih baik jadi pria di Joseon. Ia pun mengoprek perpustakaan pribadi milik raja untuk mencari tahu raja itu raja siapa. Semua tulisan memakai huruf Hanja, jadi dia harus cari cara lain. Danbi tak menyadari ada sepasang kaki berjalan tanpa sepatu. Langkahnya tak terdengar, dan Danbi baru menyadari saat tangannya dicekal. Raja membalikkan tubuhnya dan menatapnya dengan tajam. Ternyata Raja menariknya untuk mulai belajar.
Ia melihat tulisan Danbi dan menebak kalau itu adalah angka Arab. Danbi bertanya, apa raja sungguh tak mengetahui huruf itu? Raja menggeleng. Kemudian Danbi memutuskan untuk tidak mengajari aritmatika, tapi mengajari yang dasar dulu. Raja harus mulai mengenal angka dulu. Raja menatap Danbi kesal, maka Danbi pun membuat perjanjian. Ia akan mengajarinya setelah raja melakukan tes. Raja pun mencemooh usul Danbi. Ia terkenal karena tak pernah salah menyelesaikan soal matematika saat menjadi putra mahkota. Apa kau pikir aku ini otomatis jadi raja? Kalau begitu, bagaimana kalau aku pukul keningmu kalau kau salah jawab? Tantang Danbi. Raja tak menjawab, malah melihat Danbi. Mari kita bicara tentang dirimu. Kau ini kalau bicara berani menatap mataku, kau tak punya rasa takut. Danbi menyadari kesalahannya. Suaranya lirih dan matanya lirik kanan kiri saat menjawab. Bagaimana aku bisa mengajar kalau aku tak melihatmu? Tapi ternyata raja tak marah karena sudah lama ia tak bertemu orang seperti Danbi. Biasanya orang-orang selalu menunduk. Ia pun siap menghadapi tes yang diberikan oleh Danbi. Maka Danbi pun mengajari angka 1 sampai 9 dan kayaknya puas banget saat raja membuat kesalahan. Coretannya itu panjang banget saat menyalahkan jawaban raja. Raja kesal dan hampir ngambek melihat jawabannya banyak yang salah. Setiap hari Danbi mengajar. Tahu apa yang paling sulit untuk Danbi? Yaitu bangun pagi-pagi sesaat setelah ayam berkokok. Danbi menggerutu. Ia ingin makan ayam itu saja biar nggak bunyi lagi. Kemudian ada yang melempar baju Kasimnya. Hal itu pun membuat Danbi semakin kesal dan pengen hujan cepat turun karena ia sudah ingin pulang. Namanya Kasim, tentu Danbi harus mengiringi kemana raja pergi. Ia terkantuk-kantuk sambil pegang payung besar. Sementara raja melatih hitungannya di pasir. Karena keberatan, Danbi sering menjatuhkan payungnya ke atas kepala raja. Karena air adalah barang langka, Danbi bisa minum banyak di istana. Ia membawa pulang minum yang dihabiskan oleh anak ibu kos. Dan untuk makan ada ikan, tapi ikannya digantung di atas, sementara Danbi, Ajin dan si kerucil makan nasi saja. Ikannya digantung cuma untuk merangsang nafsu makan. Danbi ingat kalau ia masih menyimpan onigiri yang dibungkus nori. Ia membongkar tasnya, tapi tak ketemu di mana. Ternyata onigiri itu sudah ada di tangan raja yang sepertinya telah mengoprek tas Danbi dan sekarang ingin tahu benda apa itu. Ia membuka catatan kerajaan dan menemukan kalau itu adalah bom. Sedikit was-was, raja menarik sumbu yang sebenarnya tali merah untuk membuka plastik dan menyalakannya dengan menggunakan lilin. Melihat sumbu itu menyala, raja langsung melemparkan keluar jendela dan bertiarap dengan kamera slow motion. Kemudian terdengar suara gedebuk, bukan karena bom meledak, tapi karena tiarapnya raja itu sungguh menjatuhkan diri. Kasim Guru langsung membuka pintu kamar karena khawatir dengan suara gedebuk itu. Melihat tak ada apa-apa, Kasim Guru hanya bisa berego-ego saja. Raja pun langsung duduk cantik mengambil bola. Kau hanya boleh datang saat aku memanggilmu. Ia melemparkan bola ke arah Kasim karena kesal sendiri. Tak hanya onigiri yang diculik, raja juga mengambil spidol yang membuatnya terkesima dan mulai mencobanya. Ia sungguh senang pada spidol itu. Saat pertemuan dengan para menteri dan mereka minta pendapatnya, ia memegang keningnya pura-pura berpikir. Padahal ia sedang menghafalkan tabel perkalian 8 dan 9 yang ia salin di telapak tangannya untuk persiapan ujian. Ujian pun dimulai. Raja dan Danbi sama-sama melepas topi. Ajin sudah siap meniup seruling. Untuk apa? Ujiannya pakai lagu anak-anak dan Ajin mengiringi lagu itu dengan serulingnya. Danbi pun mulai menyanyi dan menanyai. Pertanyaan pertama benar, kedua benar, namun ketiga salah. Danbi kegirangan dan langsung memberikan hukuman tepuk jidat kepada raja. Kasim Guru yang menunggu di luar mendengar suara pukulan itu dan Ajin pun langsung cabut pedang. Danbi menyadari kesalahannya, kemudian Dakdikduk menunggu titah raja. Raja yang tadi menunduk sekarang tertawa sedikit terpaksa. Ia tak masalah ditepuk dan merasa Gosam ini benar-benar seorang pria. Ia dapat merasakan dari tangan si Gosam. Kemudian ia melempar bola menyuruh Kasim keluar. Ujian pun berlanjut. Kali ini pun raja kembali salah, namun raja merasa tak salah, maka Danbi menanyai saksi. Sebagai saksi, Ajin pun membenarkan ucapan Danbi. Akhirnya raja pun pasrah. Kali ini Danbi tak segan-segan. Dia pun menepuk jidat raja keras-keras. Bahkan Ajin dan Kasim Guru yang mengintip pun tak bisa menyembunyikan senyum mereka.
Sekarang, gantian raja yang menguji Danbi. Tahu sendirilah kemampuannya. Danbi langsung salah dalam soal pertama. Bukan main senangnya raja, dan ia langsung mencabut pedang. Ahjin sudah siap dan membentangkan tangan Danbi untuk dipotong. Danbi menjerit-jerit ketakutan. Tapi, teriakan Kasim Guru di luar menghentikan aksi kejam raja. Kasim Guru memberitahukan bahwa ratu telah datang. Semuanya pun buru-buru beres. Topi dipakai walau sempat salah dan mereka pun bertukar topi. Saat ratu datang, semua sudah di tempat masing-masing. Ratu datang untuk menyapa raja. Danbi yang ada di samping raja pun kaget dan berseru, "So?" Ratu yang wajahnya mirip dengan sahabatnya yaitu So menoleh dan menyadari kalau ada wajah baru di sini dan bertanya, "Apa Danbi orang baru?" Dengan suara yang gemetar, ia mengiyakannya. Raja berpura-pura mengagumi seruling hasil karya Ahjin. Waktu makan tiba dan ratu pun keluar. Begitu pula dengan Ahjin. Sepertinya mereka punya masa lalu karena ratu menjajari Ahjin dan bertanya, "Mengapa Ahjin bisa mendampingi raja?" "Kau menjadi anjing setianya," sindir ratu. Ahjin berbalik dan menjawab, "Begitu pula denganmu." Kemudian masakan tersaji di depan raja. Saat raja akan menyuapkan makanan, terdengar suara perut berbunyi. Ya, suara itu berasal dari perut Danbi. Danbi hanya bisa menunduk semakin dalam saat perutnya berbunyi lagi. Raja pun menyuruh semua pelayan untuk pergi. Ya, raja mau makan berdua dengan Danbi. Raja menyuapkan doboki ke mulut Danbi, tapi cuma sampai depan mulut saja. Karena raja hanya ingin mengiming-imingi Danbi dan malah makan suapan itu, membuat Danbi menjerit frustasi. Sambil mengunyah puas, raja bertitah, "Beraninya sendok kotor tergoda oleh makananku?" Sendok kotor maksudnya menyebut kelas miskin. Rakyat sedang tak punya makanan, tapi orang yang punya sendok emas malah makan banyak hidangan. Sindir Danbi kesal, membuat raja terbatuk-batuk. "Kau kelas rendahan, aku harus sehat agar bisa menghentikan kemarau panjang," jawab raja membela diri. Danbi pun kesal karena raja selalu menyebutnya kelas rendah. Ia pun menyombongkan diri, tapi sendok emas yang terhormat, rasa masakan kelas rencahan itu jauh lebih enak. Raja tak percaya mendengar bualan Danbi, tapi Danbi berani membuktikan di mana dapur tempat Janggem bekerja. Danbi pun masuk ke dapur diiringi lagu Onara. Raja yang belum pernah masuk dapur pun heran, bagaimana bisa seorang pria masuk ke dapur, tapi Danbi tak peduli dan minta waktu 2 menit saja. Ia pun menyiapkan air panas dan mengeluarkan toboki instannya. Ia memasak telur rebus dan menuangkan air panas ke dalam toboki yang sudah diberi bumbu. Sekejap toboki pun jadi. Danbi kesenangan mencium baunya. Ia mengambil satu toboki dan menyuapkan ke raja. Raja menciumi baunya curiga, tapi Danbi mendorongnya untuk mencoba. Raja membuka mulut, kemudian Danbi membelokkan suapannya ke mulutnya sendiri. Tapi Danbi tak sekejam itu. Suapan kedua ia memberikannya kepada raja. Raja pun terbelalak merasakan sedapnya toboki. Ia langsung mengambil sumpit dari tangan Danbi dan makan sendiri dengan lahap. Walau pedas, tapi raja menolak untuk minum dan terus makan dan makan. Keesokan harinya, Danbi pergi ke ruangan raja untuk mengajar. Tapi ia disalib oleh beberapa pelayan dan Kasim yang berlari ke ruang raja. Kenapa? Ternyata raja sakit perut. Raja yang belum pernah merasakan pedas level 10 sekarang merasakan perutnya seperti ada api. "Ambilkan aku wadah." "Tidak." "Panggil pelayan toilet." "Tidak, di mana si gosam brengsek itu?" kata raja. Dan sekarang, raja mulai mendingan setelah diberi jimat penangkal di jidatnya. Danbi dengan referensi saguknya bertanya apa raja tak mengenal Hojun, yaitu tabib kerajaan dinasti Joseon yang menulis tentang pengobatan tradisional Korea. Ada dramanya di MBC dulu. Dan sambil mencabut jimat dari wajah raja. Raja menyindir Danbi yang sebenarnya telah mengguna-gunanya dengan maksud pemberontakan. Danbi tak gentar karena ia tahu apa penyakit raja. Ia pun menjelaskan di mana letak usus tempat mengolah makanan dan lambung raja yang terasa sakit. Raja tak mengerti bahasa alien Danbi. Danbi pun heran pada raja yang kesehatannya lemah. Ia mengacungkan jimat itu. "Katamu matematika itu penting, tapi kok kau malah percaya pada tahayul?" Raja mengaku tak percaya kalau ia tak bisa melihatnya. Danbi pun meminta raja meletakkan tangan di dada untuk merasakan sesuatu yang berdetak. Yang berdetak itu namanya jantung. Raja mengikuti perintah Danbi tapi tak merasakan apa-apa. Danbi mengulurkan tangannya ke dada raja, tapi belum sempat menyentuh raja mencegahnya. Berani sekali Danbi menyentuhnya.
Tapi kau tak bisa selamanya tak mengetahui hal ini. Dan Bi